Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 3 pedang, terus 8 tongkat, Page of Wands, 4 tongkat, Judgment, King of Swords, 7 cawan, The Chariot, 6 koin, dan kartu Death ya. Oke, terus by the way, tema untuk bintang Sagittarius untuk bulan Mei 2025 adalah kartu 3 tongkat ya, yang melambangkan sebuah bentuk kerja keras. Oke, jadi ceritanya Sagittarius sebagai besar dari kalian untuk bulan Mei nanti memang akan merasa lebih siap gitu ya untuk selalu kerja keras ekstra, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan sekarang ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Jadi kira-kira target apa yang sedang kamu kejar nantinya. Jadi memang ada upaya gitu ya untuk selalu kerja keras Sagittarius. Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang ya, kerja keras untuk mendekati seorang, mungkin lagi kerja keras untuk mengejar target dan lain-lain. Selain itu jangan lupa kartu 3 tongkat juga melambangkan proses penantian ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei memang ada yang masih menantikan berita penting gitu ya. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang dan lain-lain ya. Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Tower. Jadi sepertinya untuk bulan Mei memang ada perubahan pikiran Sagittarius ya. Jadi entah kenapa memang cara berpikirmu, sudut pandangmu mengenai kondisi tertentu mungkin agak berubah ya. Apalagi yang menyangkut target yang sedang kamu kejar. Jadi walaupun di sisi lain akan tuh lagi siap untuk selalu kerja keras, namun di sisi lain memang ada perubahan pikiran, terutama yang berkaitan dengan target yang sedang kamu kejar ya. Jadi perlu untuk lebih menggunakan intuisimu nantinya Sagittarius. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 cawan dan Knight of Cups. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada sebuah keinginan baru nih. Untuk apa? Untuk mengejar target ya, sambil lebih mempergunakan intuisimu Knight of Cups. Jadi kira-kira apa yang kamu inginkan ya. Misalnya mungkin ada yang lagi punya keinginan untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya keinginan untuk memiliki suatu hal gitu ya. Jadi ada upaya untuk mewujudkan keinginan masing-masing akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 3 tongkat sebagai tema utama bisa dikatakan ya memang ada bentuk kerja keras besar yang masih akan kamu lanjutkan. Bagian lain sepertinya memang ada suatu hal ya, mungkin ada semacam proses penantian gitu ya, mungkin lagi menantikan kabar informasi penting nantinya. Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 3 pedang. Jadi sepertinya di awal bulan minggu pertama beberapa dari kalian mungkin tiba-tiba ada yang lagi merasa jengkel banget ya, ataupun frustasi gitu. Jadi coba untuk lebih hati-hati dan bersabar Sagittarius. Misalnya mungkin lagi jengkel banget ketika menghadapi seorang, mungkin lagi frustasi ketika mengambil keputusan, frustasi ketika mengejar sebuah target gitu ya. Jadi perlu memang untuk ekstra bersabar khususnya di minggu pertama ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi ya. Jadi untuk bulan Mei kalian tuh ditantang gitu ya untuk segera berkomunikasi dengan orang lain. Jadi perlu melakukan semacam pembicaraan penting dengan orang tersebut nantinya. Jadi kira-kira apa yang perlu untuk segera dikomunikasikan selama bulan Mei nanti. Ini tantanganmu kali ini Sagittarius ya, 8 tongkat. Oke, dan di masa lalu lihat ada kartu Page of Wands. Jadi sepertinya di masa lalu memang hatimu tuh lagi merasa terinspirasi ya. Jadi ada inspirasi baru, semangat baru untuk terus melangkah maju ke depan. Oke, sekitar bulan April ada kartu 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi. Jadi sekitar bulan April memang ada upaya gitu untuk membangun fondasi dalam kehidupan kalian agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira fondasi apa yang sedang kamu bangun sekitar bulan April ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu. Ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi untuk bulan Mei sebenarnya pikiranmu tuh lebih fokus untuk mengambil keputusan penting Sagittarius dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira keputusan apa nih yang perlu untuk diperbuat nantinya. Misalnya mungkin lagi ingin mencoba mengambil keputusan mengenai keluarga, mengenai keuangan, pekerjaan, dan lain-lain ya. Ini fokus pikiranmu. Oke?
Dan di minggu kedua lihat ada kartu King of Swords, si Raja Pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Jadi selama minggu kedua pikiranmu lebih cerdas ya, mampu bersikap cerdas, berpikir cerdas ketika menghadapi urusan apapun juga nantinya ya. Oke, dan di minggu ketiga lihat ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi hati-hati ya, sekitar minggu ketiga memang hatimu tuh tiba-tiba merasa agak galau dan bingung ya ketika ingin mengambil tindakan dan keputusan dikarenakan faktor ketidakjelasan tadi. Jadi silakan gunakan intuisimu sambil mencari kejelasan terlebih dahulu nantinya di minggu ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu The Chariot. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi untuk bulan Mei nanti orang lain akan menilaimu tuh lagi penuh dengan percaya diri, merasa lebih pede gitu, lebih optimis ya untuk bergerak maju ke depan. Ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu 6 koin. Jadi sepertinya memang ada harapan besar untuk memberikan perhatian, dukungan kepada seseorang. Bisa juga terbalik energinya, justru kamu yang lagi mencari perhatian ataupun dukungan dari orang lain nantinya. Ini harapan terbesarmu Sagittarius ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu Death. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi sekitar minggu keempat memang ada perubahan besar yang akan kamu jalankan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 5 tongkat. Terus Page of Cups, 8 pedang, dan Knight of Swords ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 5 tongkat dan Page of Cups. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti sepertinya memang ada yang masih mengalami semacam dilema gitu ya dalam kehidupan kalian. 5 tongkat. Mungkin dilema tersebut sebenarnya sudah kamu alami Sagittarius akhir-akhir ini, dan energinya itu mungkin masih terbawa sedikit ke dalam bulan Mei. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan soal pekerjaan dan keuangan, mungkin lagi merasa dilema ketika ingin mengejar target. Jadi perlu memang untuk mencari jalan keluar yang terbaik ya. Silakan gunakan intuisimu kali ini, Page of Cups ya. Jadi perlu untuk lebih mengandalkan intuisimu bagi kamu yang ingin mengambil keputusan tertentu nantinya ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini 3 tongkat ya, kerja keras. Jadi secara keseluruhan untuk bulan Mei nanti hatimu lagi siap untuk selalu kerja keras, banting tulang gitu ya. Kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang, kerja keras untuk memperbaiki keuangan, ya mungkin lagi kerja keras juga untuk mengejar target, walaupun di sisi lain memang ada semacam dilema batin yang perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu nantinya 5 tongkat ya. Jadi coba untuk lebih semangat. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya 8 pedang dan Knight of Swords. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti memang ada langkah cerdas, cara pintar, langkah cerdas yang akan kamu gunakan untuk mengejar tujuan cintamu, Sagittarius. Walaupun di sisi lain kenapa memang ada yang lagi kurang percaya diri gitu ya, kurang pede gitu 8 pedang. Mungkin lagi kurang pede untuk mendekati seorang, kurang pede ketika mengambil keputusan dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Jadi perlu memang untuk lebih optimis selama bulan Mei, dan ingat tema utama 3 tongkat, kerja keras. Jadi bisa dikatakan memang ada bentuk kerja keras besar yang masih akan kamu lanjutkan gitu. Mungkin lagi kerja keras untuk PDKT, untuk mendekati dia, kerja keras untuk memperbaiki sebuah hubungan cinta, ataupun sekedar mempertahankan ya hubungan tersebut. Jadi silakan gunakan cara pintarmu, Knight of Swords, untuk bergerak maju ke depan nantinya ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.